Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengulas tulisan saya yang pernah dimuat di majalah Tempo keluaran Mei 2017. Karangan tersebut bertajuk Provokatif dan Kritik. Tulisan ini diilhamkan oleh bacaan saya terhadap buku Daniel C. Dennett yang berjudul Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, di mana ada sebuah komentar yang disematkan di situ bahwa karya almarhum dianggap sebagai one of the world's most original provocative thinkers. Jadi kita bisa bayangkan ada kata provokatif dalam sebuah buku yang bicara tentang bagaimana kita berpikir. Seharusnya pikiran itu mengandaikan pendekatan yang menyeluruh, utuh, dan adil, ya. Tidak ingin mencetuskan kericuhan, pertengkaran, atau pertikaian. Mengapa kata provokatif cenderung dipahami secara negatif? Karena memang kamus kita meletakkan artinya adalah suatu yang memicu kemarahan. Padahal kalau kita mengacu kepada kamus Cambridge International Dictionary, misalnya ya, disebutkan bahwa memang ada ya pengertian itu di makna pertama, tetapi di dalam arti yang kedua jelas disebutkan suatu yang bisa menarik perhatian ya atau minat. Artinya buku ini memang suatu yang bisa memantik ya perhatian banyak orang, karena di situ almarhum telah mengurai dengan sangat baik banyak teori terkait dengan bagaimana kita berpikir secara kritis ya. Dan ini juga beririsan dengan kata kritik. Selama ini lema tersebut dianggap sesuatu yang tidak enak didengar ya. Jika seseorang mengkritik orang lain, maka yang ada di dalam pikiran kita, kritik itu adalah menyudutkan. Padahal kalau kita kembalikan kepada makna asal yang berasal dari Latin ya, crits ya, menimbang dan menilai. Artinya dengan menghadirkan kritik, kita memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pikiran, tulisan dari orang lain. Jadi subjektivitas jelas hadir di situ, dan orang yang dikritik tentu perlu menimbang untuk kemudian memutuskan apakah pertimbangan dan penilaian itu masuk akal atau tidak. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, mengapa timbul asumsi tidak baik? Ya karena kita telah melucuti kata itu dari maknanya yang kontekstual. Oleh karena itu perlu kita menghadirkan secara utuh makna kata agar percakapan di ranah publik itu berjalan seimbang dari banyak arah. Jadi kita tidak bisa membayangkan sebuah perdebatan yang diisi oleh orang-orang yang berpikiran hitam putih ya, satu perspektif, maka kita tidak bisa melihat seluruh gambaran tentang apa yang diperdebatkan. Dari tulisan ini kita bisa mengambil pesan bahwa kata-kata itu adalah mewakili sesuatu. Ketika ia tidak bisa mewakili sesuatu yang ingin disampaikan karena ada kepentingan yang lebih besar, maka jelas ya, yang bersangkutan memang tidak ingin bercakap ya dalam perspektif komunikasi yang ideal. Apa yang perlu kita tekankan di sini? Selain bagaimana kita bisa berbagi pikiran atau gagasan, kita harus kembali kepada makna kata etimologis ya. Kemudian setelah itu epistemologis, tapi yang jauh lebih penting adalah maksud dan logika. Dan akhirnya adalah konteks. Ketika yang terakhir hilang, maka yang muncul adalah perdebatan yang seperti dilakukan oleh kusir ya, tak berujung dan berpangkal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.